Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa PAL TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk menyaksikan siaran talkshow. Tema pada kali ini yaitu berkurban di masa pandemi, dan alhamdulillah kita sudah dihadiri para narasumber, Bapak Wakil Camat dan Pak Ustadz Kiai Haji Ahmad Fikri Amin, Bapak Dr. Rahmat dan Bapak Haji Matropi Musa sebagai tokoh masyarakat, dan Bapak Haji Matroji sebagai tokoh masyarakat. Ya, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu tentang mengenai pergub yang baru ini telah dikeluarkan oleh pemerintah yang belum lama. Mari kita simak penjelasan dari pandangan pemerintah dari Bapak Wakil Camat, Bapak Sarwono. Mohon penjelasannya. Pada institusi gubernur ini diatur yang pertama, di mana Pak Wali Kota ini beserta seluruh termasuk juga Bupati Kepulauan Seribu ini diharuskan untuk menentukan tentang lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban. Karena di dalam pergub ini dan instruksi gubernur ini, untuk yang di masyarakat itu ada aturannya. Yang diatur di sini adalah tentang bagaimana lokasi-lokasi yang memang diperbolehkan dan yang tidak. Kalau pada saat ini ada yang memang lokasinya itu dinyatakan zona merah, itu termasuk adalah mereka yang ditentukan sebagai sekarang ini wilayah dengan pengendalian ketat atau WPK. Untuk di Kecamatan Palmerah itu saat ini hanya tinggal satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kota Bambu Selatan. Alhamdulillah beberapa dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Palmerah, mereka sudah keluar dari zona merah tersebut dan tidak dinyatakan sebagai WPK, wilayah ketat. Untuk yang tidak dalam masuk zona merah atau tidak dalam area WPK ini ada kebebasan. Tetapi kalau yang masuk dalam zona merah itu tidak diperbolehkan. Ini semata-mata jangan sampai nantinya pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban, seharusnya kita ini dalam rangka untuk kemaslahatan umat, untuk memberikan pembagian daging kurban kepada yang berhak, dalam hal ini menimbulkan ini lagi permasalahan, sehingga adanya nanti peningkatan penderita COVID-19. Oke Pak, ini kan pasti berbeda ya, berkurban pada masa pandemi saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Apakah itu harus ada yang namanya protokol kesehatan atau apa disediakan, atau ruang tertutup atau bagaimana gitu Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk yang masalah bagaimana mengatur itu sudah ada SOP yang dibuat oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta ini sangat banyak. Mungkin kalau seandainya kita sebutkan terlalu panjang. Yang standar operasional prosedur ini ditaati oleh panitia kurban, termasuk juga di situ adalah mereka yang juga ikut berkurban pun diatur. Karena yang pada saat sekarang ini yang ikut kurban aja diminta untuk tidak hadir pada pemotongan itu.
dengan dibatasi jumlahnya yang ada di situ. Jadi panitianya juga dibatasi, yang berkurban pun biasanya nggak hadir, tapi untuk saat sekarang ini diminta untuk tidak hadir dalam pemotongan tersebut. Menyikapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sarwono mewakili Pak Camat Palmerah tentang pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja buat kita prinsipnya korban terlaksana, tetapi aturan-aturan kesehatan ya juga terlaksana. Jangan sampai nanti kurban yang merupakan ajaran agama dan merupakan salah satu sunnah ya yang memang dianjurkan dan sangat ditekankan kepada orang-orang yang mampu ya, kemudian menghasilkan ibadah yang justru memberikan dampak yang negatif ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, itu kalau dalam prinsip agama mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan. Nah, kita sedang berada dalam situasi pandemi yang mendunia, bukan cuma di Indonesia, mendunia. Ya, sehingga ya perlu kita laksanakan aturan-aturan protokoler kesehatan untuk pencegahan ya COVID-19 ini. Sementara yang namanya waktu berkurban hanya beberapa hari, dan itu persis waktunya dengan yang khusus di Jakarta ini sedang berlaku PSBB Mbak ya, PSBB transisi sampai tanggal 31 Juli 2020. Tentu saja apa yang sudah diterapkan oleh aturan-aturan pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, pun harus kita dukung. Ya, dalam hal ini kita harus menyadari Islam itu adalah agama yang realistis. Artinya dalam pelaksanaannya enggak harus mutlak sesuai dengan yang sudah digariskan oleh ulama. Ya, ada saat, ada tempat, ada waktu, ada celah-celah di mana juga masuk aturan-aturan lain yang harus jadi pertimbangan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pelaksana pencegahan penyebaran daripada virus 19 ini. Nah, harus kita padukan, ajaran agamanya sudah jelas ya, tinggal teknisnya nanti yang kita atur. Boleh nggak ya mustahik ataupun orang yang menerima daging korban itu ya nggak datang ke tempat ya. Dalam agama, mohon maaf saya bukan sok dalil ya, dalam surah Al-Hajj ayat 36 Allah berfirman, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tar. Apabila hewan kurban itu sudah betul-betul mati dan sudah kalau bahasa Betawi bilang udah dibesiangin ya Pak ya, udah dibesiangin, tahu kan, udah siap didistribusikan kepada orang-orang yang mau kita kasih, maka perintah agama dua ya, fakulu minha, makan. Yang berkorban, yang punya korban, makan. Kemudian sebagiannya lagi wa'imul qani awal mu'tar, beri makan kepada al-qani. Al-qani ini orang yang sebetulnya butuh kepada daging kurban, tetapi karena punya harga diri dia nggak mau datang. Ya, dikasih mereka terima, nggak dikasih nggak ada masalah. Ini namanya qani, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang punya harga diri, sehingga meskipun butuh tetapi dia nggak tunjukkan kebutuhannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wal mu'tar, yang datang
Ini dua-duanya dihormati oleh Al-Quran, dua-duanya dihormati. Ya, yang nggak mau datang dikasih, yang datang pun dikasih. Nah, prinsip ini sudah ada dalam Al-Quran. Artinya, ketika panitia kurban tahun ini melarang orang untuk hadir mengambil ya daging kurban yang jatah mereka, tetapi mereka pakai prinsip yang pertama. Mana? Al-Qani. Apa Al-Qani? Orang yang nggak mau datang pakai prinsip itu. Makanya harus ada tambahan armada, tambahan tenaga, tambahan orang dari panitia. Kalau selama ini mereka cuma menyembelih, mengurus, kemudian memotong-motong daging korban dan siap didistribusikan. Kalau tahun ini enggak. Ya, betul-betul harus diberikan ya door to door, dan dalam pandangan agama itu lebih bagus. Kenapa? Nilai silaturahimnya lebih bagus ketimbang mereka kita suruh datang ke sini satu-satu, datang door to door silaturahim ya, sehingga bukan cuma kita kasih daging korban, tetapi kita tahu bagaimana mereka oh sehat. Jadi kita tahu gitu ya. Jadi kita tahu, dan itu bisa dilakukan yaitu dengan prinsip tadi Al-Qani. Al-Qani, orang-orang yang ya tidak mau datang padahal butuh. Ini yang lebih bagus, dan itu yang kita terapkan. Ya, itu yang kita terapkan. Saya rasa untuk sementara itu ya pandangan saya ya mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tar. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 36. Apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Camat tentang instruksi Gubernur nomor 43 tahun 2020 itu adalah jelas sekali tentang peraturan dan sistem masalah pelaksanaan pemotongan hewan korban di masa pandemi 19 ini. Nah, kami dari lembaga Yayasan Yatim Al-Abror yang memang selama ini melaksanakan pemotongan hewan kurban baik berupa sapi, kerbau maupun kambing, tentunya mengacu kepada apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Camat. Di antaranya adalah kami harus mengimbangi aturan-aturan itu semua. Contoh misalnya, setiap panitia harus kami pakaikan masker semua. Kemudian panitia kalau perlu pakai sarung tangan, ya, handscoon. Dan kami akan batasi jumlahnya. Yang biasanya tiap tahun sampai 70 orang, tapi kalau besok tidak ya. Artinya mungkin 50%-nya dari itu. Yang kedua adalah kami telah sepakat dengan bapak maupun ibu yang memang akan mengirim hewan kurban, tolong hewan kurbannya dikirim pada malam takbiran. Jadi jangan terlalu jauh ya, hari hanya. Kenapa? Itu akan mengundang masyarakat atau warga, terutama anak-anak berkerumun. Ya. Jadi pada malam takbiran silakan. Kemudian yang ketiga, yaitu kami akan membuat batasan dalam arti di sini tempat pemotongan hewan kurban, ada batas kiri kanannya akan kami tutup pakai bambu atau pakai aling-alingan terpal sehingga tidak kelihatan dari luar, tertutup. Ya. Yang di dalam itu adalah khusus panitia. Dan juga tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Adi Fikri berkaitan dengan Inkum 43 tentang masalah pendistribusian atau pemberian masalah daging kurban. Nah, ini kami akan melaksanakan door to door dari pintu ke pintu ya, sesuai juga sekarang ini kan kita ketahui adanya bantuan dari pemerintah, dari presiden. Jadi Pak RT memberikan kepada masyarakat dari rumah ke rumah. Ini kan kita terapkan seperti itu. Jadi tidak ada kupon. Tidak ada kupon yang kita berikan kepada masyarakat. Tapi kita panitia akan datang kepada masyarakat door to door, dan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kita saling silaturahim, melihat situasi, kondisi, keadaan masyarakat. Itu satu hal yang luar biasa. Dan selanjutnya kami juga ada informasi pemberitahuan, karena
lembaga yayasan atau musola atau masjid paling tidak mempunyai alat pengeras suara. Jadi sebelum pelaksanaan hari H-nya ada pemberitahuan kepada warga, pada masyarakat, penghimbauan. Kami mohon kiranya kepada Bapak dan Ibu jangan hadir pada saat pelaksanaan pemakaman korban di yayasan atau di musola atau di masjid, ya, kecuali panitia. Termasuk juga mengarahkan anak-anaknya jangan ada yang datang, karena kondisi keadaan kita dalam COVID-19 ini sangat berbahaya kalau terjadi penggumulan seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah kami terapkan di panitia, yang kami akan susun, dan insya Allah ini akan kami sampaikan ke semua para panitia, dan informasi-informasi ini kami akan atur sebaik-baiknya. Oke, Pak Haji, tadi kan dikatakan oleh Pak Haji itu panitia akan berkurang, tidak banyak seperti tahun sebelum-sebelumnya. Betul. Apakah itu akan bisa menangani dengan daging sebanyak itu? Insya Allah bisa ya. Kalau kita lihat, kita cari misalnya katakanlah tahun lalu 70 orang, sekarang kita ambil 40 yang berpotensi. Sebab panitia kadang-kadang modalnya cuma pisau doang, nongkrong duduk. Ya, biasanya kan pada datang bawa pisau, bawa itu kan apa itu itu. tidak ada. Ya, ini pun juga kita tekankan kepada panitia yang kita tunjuk, ini benar-benar panitia yang mau bekerja secara serius dan sungguh-sungguh ikhlas. Nggak ada istilahnya duduk, nongkrong, merokok, makan, nggak ada lagi. Ya, jangan lepas masker, tidak berkerumun seperti itu. Kita atur. Kita bagi aturan sistem yang memang sudah kita terapkan selama ini. Apakah sudah terbentuk panitia di yayasan Panitia ini? sudah kita terbentuk. Tinggal pembagian tugas rapat selanjutnya, rapat kedua. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian pembagian memang sudah kita atur sudah tahun lalu, dan besok tinggal penerapannya saja. Bisa Kita saya tambahin nggak? Ya. Ya, biar ini aja. Yang perlu diingat, Idul Adha tahun ini insya Allah kan akan jatuh di hari Jumat. Hari Jumat. Iya, Jumat. Ya, jadi tentu saja dengan datangnya di hari Jumat kan akan mengurangi waktu. Betul. Ya, karena kalau kita mulai pagi akan terbentur dengan sholat Jumat. Betul. Gitu kan. Kalau kita mulai habis Jumat pun waktunya sulit. Betul. Buruk. Ya. Nah, itu tolong juga diperhatikan panitia merencanakan ini sematang mungkin, karena masalahnya kan pasti ya, tenaga berkurang, harus dikurangi kan. Iya. Kemudian yang kedua, waktunya juga begitu. Ya, waktu berkurang. Kalau seandainya mulai habis Jumat pasti sampai malam. Kalau mulai sebelum Jumat udah nggak bakal bisa kekejar waktunya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan untuk tahun ini seperti itu. Ada tambahan sedikit. Ini menyangkut masalah kurban untuk yang tadi saya sambung sekali dengan kegiatan Pak Haji Matrofi bilang kalau bisa nanti diumumkan di masjid atau di musola, panitia pengorban tidak usah datang. Sekarang perlu saya tanya Pak Ustadz, ini kalau saya bikin udah menjadi kebiasaan di keluarga Ustadz ya. Nah, kalau saya bikin di keluarga, kalau andai kata memang saya ada 21 orang, berarti kan kita ada 3 sapi, Ustaz. Nah, itu bagaimana baiknya di sini ada dari pemerintahan dan Pak Ustaz bisa menjelaskan. Memang kalau yang untuk mengantar itu udah saya mungkin akan kita antar. Ya. Ini yang namanya keluarga kan begini, Ustaz. Banyak dia pengen ngasihin, kadang-kadang anaknya, cucunya. Nah, ini solusinya yang terbaik gimana? Nanti Pak Ustadz menjelaskan. Dan mengenai untuk keamanan, setuju dengan tadi Pak Insaf bilang apa nanti ada PP. Oh ya, atau nanti ada dibantu dari kelurahan atau dari kecamatan dan dari pemerintah. Memang itu kalau untuk semua panitia, insya Allah memang kita harus pakai tangan. Cuman paling enggak kan kita orang kampung ya, ini orang kampung nih Pak Camat. Biasanya emang kita seturu-turu, tentunya banyak ya nggak. Nah, ini solusinya gimana? Ini yang perlu saya tanyakan kepada Pak Camat untuk penjelasan mengenai tentang agama. Nanti saya tanya ke Pak Ustadz. Tadi kan dikatakan tidak usah datang. Tentunya kebiasaan kita, udah biasa tuh kita harus datang ijab kabul kan. Kita serahkan kepada pemotong nih, saya punya hewan gini, ya kan akadnya. Kalau memang itu nggak datang, ya gimana? Ini solusinya. Itu aja Pak Ustadz. Kita ini dari pemerintah akan memberikan
bantuan, karena memang tugas kita juga dalam hal untuk terlaksananya pengamanan di tempat-tempat pemotongan hewan supaya benar-benar menerapkan apa yang memang menjadi aturan di dalam Pergub 53 ini. 43. Dengan demikian kita memang sudah menyiapkan petugas-petugas untuk memonitor sekaligus mengamankan lokasi-lokasi tersebut yang menjadi tempat pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban. Itu sudah kita buatkan. Nanti juga dari pihak kelurahan juga membuatkan itu, membagi habis apa yang ada di wilayah kelurahan itu, para stafnya atau Satpol PP-nya untuk mengamankan ini. Ya, syukur-syukur bukan keamanan aja yang dapat diberikan, sarung tangan dan masker juga ya, Pak Camat ya. Itu begitu ya, Pak Marji ya. Ya, sepanjang ada kita akan berikan, Pak. Iya. Sepanjang ada loh. Iya. Sepanjang ada. Terus Jadi saya tambahin Pak Ya. Wakil terkait dengan tugas masing-masing SKPD di Ingup 43 tahun 2020 terkait dengan pengamanan. Memang setiap kelurahan sudah ada Satpol PP. Jadi mulai dari tempat jual ya, sampai dengan nanti pada saat hari H di Ingup itu tidak boleh ada kerumunan. Di titik-titik itu, titik penjualan tidak boleh ada kerumunan. Di titik penyembelihan pada hari H tidak boleh ada kerumunan. Jadi kami dari aparatur pemerintah kelurahan sudah membuat bagi tugas dengan Satpol PP dan pegawai, karena memang kalau kita serahkan semua itu kepada Satpol PP tentunya tidak akan cukup untuk membagi habis 17 RW yang ada di Kelurahan Palmerah saja. Sedangkan anggota dari Satpol PP terbatas. Begitu pula dengan staf-staf yang saya miliki gitu. Nah, di sini perlu adanya peran serta dari panitia. Jadi panitia jangan terfokus kepada membersihkan hewan kurban, tapi juga dibentuk keamanannya. Siapa yang bagian keamanan? Ini biasanya yang muda-muda bagian keamanan ikut motong, kan gitu ya. Bagian motong juga gitu. Jadi yang ngamarin gak ada. Semuanya pada motong, pada ngulitin. Nah ini nih ketua panitia perlu punya power di sini, punya peran di sini. Bagian keamanan, ayo bantu keamanan. Udah lu keamanan aja dah. Ya, jangan ikut-ikut ngulitin, jangan ikut-ikut. Ya motong, jangan ikut-ikut dan segala macamnya gitu, udah fokus. Karena kalau panitia menyerahkan semua ini kepada aparat pemerintah dan Satpol PP, ya kagak kebagian, ya nggak cukup. Ya, jadi ini kita bisa kolaborasi. Ya. Dan saya setuju dengan Pak Haji Matropi sudah punya langkah ke depan terkait dengan himbauan-himbauan itu. Dan ini saya yakin panitia di luar dari Al-Abror belum berpikir seperti itu, jauh ke sana. Nah ini tugasnya kami pemerintah kelurahan dan Pak Wakil yang kita mensosialisasikan ini nanti melalui Pak RT yang ada di Kelurahan Palmerah. Nanti kita kumpulkan Pak RW ya, perwakilan RT karena kalau kita mengumpulkan RT tidak mungkin ya, karena juga itu jadi kerumunan juga nanti di kelurahan. Nanti kami undang rapat Pak RW terkait dengan SOP ya, ini udah ada SOP-nya dari KPKP, nanti kita akan sampaikan ke RW. Nah nanti RW sampaikan ke RT. Biasanya di Kelurahan Palmerah ini, di wilayah Palmerah,
RW, RT, RMK, ya kader-kader yang ada kita SK-kan itu biasanya menjadi panitia kurban di wilayahnya masing-masing. Nah, semoga dengan orang-orang ini, kader-kader ini bisa memberikan informasi kepada pengurus mushola, pengurus masjid, ya selaku nanti yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban, sehingga tidak ada lagi warga masyarakat datang ya ke lokasi-lokasi tempat pemotongan hewan kurban. Kenapa? Karena sudah ada agen-agen kita ya di wilayah, di mushola, di masjid yang menyampaikan kepada warganya masing-masing. Mungkin itu tambahan dari kami. Ya Pak Ustadz, yang tadi ditanya oleh Haji Matroji, bagaimana jika seorang yang berkurban tidak hadir ke tempat berkurban, apa dalilnya dan bagaimana penjelasannya? Ya, baik, terima kasih. Soal yang namanya satu kan berkaitan dengan satu ijab kabul, ya penyerahan dari pihak yang ingin berkurban, kemudian yang kedua dari pihak yang ingin menyembelih, ya. Jadi minal mudhahi ila dzabih. Ini kalau dalam istilah agama itu dari orang yang berkorban kepada yang menyembelih. Ya, itu kan sebetulnya prinsipnya ya sederhana sekali. Ya, ketika sudah diserahkan itu hewan kurban untuk disembelih, maka disembelih. Cuma memang ada anjuran ya, yang punya korban itu hadir menyaksikan. Tetapi dengan kategori hukumnya bukan sah, lebih afdol. Ya, lebih afdol. Artinya lebih bagus kalau yang punya korban ya menyaksikan. Kenapa? Menyangkut ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Dia menyaksikan ketika tetesan darahnya ya jatuh. Kemudian yang kedua ada rasa syukur. Ada rasa syukur di mana ini yang diharapkan dari pelaksanaan kurban itu sendiri. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah umum di tengah-tengah masyarakat kita, bukan perorangan. Dari perorangan bukan kepada perorangan. Dari satu orang yang ingin berkorban bukan kepada orang yang ingin menyembelih, tetapi kepada panitia, lajnah. Ada panitia khusus. Ya, ada panitia khusus, dia yang nerima dan bukan dia yang nyembelih. Bukan kan? Belum tentu. Hanya penerima yang menerima hewan kurban kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang menerima. Ya. Jadi dalam kaitan seperti ini dengan bahasan itu afdolnya dianjurkan, diminta orang yang berkorban untuk hadir dan menyaksikan. Saya rasa ada dua cara yang kita gunakan di sini, ya. Yang selama ini terjadi kan satu orang berkorban, selalu taruhlah kepala rumah tangga bapaknya. Iya. Ketika dia berkorban, dia datang ke tempat penyembelihan pasti diiringi dengan keluarganya. Keluarganya biasa itu. Anak, istri, bahkan mertua, kalau boleh tetangganya diajak. Itu mantu. Ya, nah ini kita sederhanakan. Dalam situasi seperti ini cukup satu orang, Pak. Ya, cukup satu orang. Ya, cukup satu orang. Satu. Yang kedua, atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak hadir sama sekali. Tidak hadir sama sekali pun tidak, ya, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya korban. Ya, kecuali kalau memang dia mau menyembelih sendiri, itu memang afdol. Afdolnya itu yang punya korban menyembelih sendiri, itu memang afdol. Ya, nah dari sinilah yang tadi saya katakan prinsip yang awal, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menghindari kerusakan itu lebih diutamakan ketimbang ya mengambil kemaslahatan. Maslahatnya memang menyaksikan semua. Sapi satu pasti yang menyaksikan 7 orang.
gitu kan. Itu baru sapi satu. Gimana kalau sapi berjajar 5 kali 7 udah berapa? 35 orang. Ya. Belum bininya ngikut. Belum kambing, belum istrinya ngikut. Nah, kita sederhanakan. Anak cucu. Kita sederhanakan dalam arti cukup Pak yang menyaksikan bapak 1 orang. Ini korban atas nama siapa? Bapak atau istri atau anak? Cukup dia aja. Saya tambah Ustaz. Kalau 7 orang itu kebetulan bukan satu keluarga. Kan Beda ada keluarga. istilah sekarang ini tabungan kurban. Kolektif. Orangnya macam Kolektif. lain-lain yang lain. 7 orang bisa dikatakan 7 kepala keluarga. Mereka ingin menyaksikan gitu. Kalau satu keluarga bolehlah kepala keluarga yang hadir. Nah ini yang 7 orang lain 7 kepala keluarga dia ingin melihat. Itu gimana? Itu cukup 1 orang 1 orang. Gitu. Ikan sudah 7. Ada 7 1 orang. Berarti Namanya kalau siapa? ada 5 berarti 35 orang. Bukan, ini satu sapi kan 7 orang. Iya. Iya. Dia ini kalau tadi kan 1 orang aja wakilin boleh. Sementara nih yang 7 orang karena bukan satu keluarga. Betul. Iya. Paham. Dan hadir. Artinya begini, bukan 1 orang. Nah, Per 1 kepala 1. Oh, bukan per sapi per satu Jadi kalau orang. 7 orang 1 ekor sapi udah 7. 7 aja udah. Gitu. 7 aja. Walaupun kan beda-beda. Gitu kan. 7 aja udah. Habis itu minggir. Ketika sapi yang kedua cukup yang punya sapi kedua. Ya, punya sapi kedua. Makanya disinilah kejelian panitia. Ya, apa sekarang keadaan seperti ini, apakah bisa gitu? Prinsipnya korban itu prinsipnya yang penting kita sudah berniat selesai dalam agama. Sedangkan hadir Tidak. menyaksikan Tidak wajib, ya? itu tidak wajib, nggak diwajibkan. Ya kan banyak lembaga-lembaga korban selama ini ya, dia di Jakarta korbannya di Jogja, Papua. dia nggak pernah lihat di Papua. Bahkan sekarang banyak kan ya korban ke daerah-daerah bencana. Itu kita nggak lihat korban kita ya, ya itu berlaku dan itu sah. Ya berarti lebih bagus ini dong, malam takbirnya aja orangnya datang jam kubur besok Bisa, lebih. bisa. Jadi Demi tekniknya gitu aja menghindari. Ustaz ya. Langsung. Demi menghindari ya, paling enggak beginilah, kalau di masyarakat kan susah juga kita Iya. untuk menerapkan seperti itu. Kok kayaknya drastis banget. Cukup 7 orang sudah itu selesai pulang. Iya. Tapi gini, saya setuju gini, saya setuju tadi dari pimpinan saya, Pak Lurah saya, mungkin dikumpulkan nanti ketua RW, mungkin ketua RW nanti tingkat bawahnya bisa kumpul dengan para panitia kurbannya kan gitu. Jadi dibikin suatu regulasi atau aturan yang istilahnya Satu yang tempat. tadi SOP dari teknik potongan sampai ke teknik kehadiran daripada para pengkurbannya gitu. Jadi ada kesamaan di wilayah khususnya di Palmerah itu ada kesamaan teknisnya seperti itu gitu. Dan Satu lagi tadi saya lihat ada celah dari Pak Kiai menerangkan bahwa tidak harus datang, mungkin Betul. cukup dengan misalkan perwakilan satu seandainya. Betul. Satu lagi seandainya dengan tulis nama kita ijab kabul ke panitia salah satu, tapi tidak ada yang datang. Kita serahkan kan seperti Pak Kiai menerangkan tadi, menyerahkan sudah selesai. Betul. Jadi Nah, tidak itu harus datang. bisa dituangkan dalam aturan yang nanti disepakati Iya. oleh para ketua RW dan istilahnya daripada para panitia itu yang disepakati itu. Makanya Jadi, begini ada dulu, kesepakatan Iya. gitu, ada kesepakatan. Ada prinsip hukumnya begini, kita korban ya, kita datang boleh, enggak pun boleh. Boleh. Bahkan tidak disebutkan pun namanya ketika penyembelihan nggak masalah. Allah tahu. Yang Allah penting tahu. juga niat. Yang penting sudah Niat yang keras. enggak, sudah ditentukan inilah korban saya. Iya. Gitu ya. Yang jadi masalah itu adalah kita terpaku kepada ijab kabul. Ini yang kadang-kadang bermasalah. Wah, kalau ijab kabul nggak sah dong. Nggak ada. Tuh. Orang makbul. Kecuali akan nikah. Ijab kabul nggak sah. Tapi kalau begitu boleh, kita udah transfer jadi. Jadi ya. Ketika kita mentransfer, kita udah niat. Gitu kan? Niat kan begitu. Ketika sudah kita transfer, mentransfernya saja itu sudah niat. Artinya kan kalau kita kepada pandangan agama, niat itu kan qasdus syai'i muqtarin bi fi'lih. Artinya berniat untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaannya. Itu niat yang benar. Nah udah transfer, udah selesai.
Banyak lembaga-lembaga lain Ya, juga banyak seperti itu. lembaga lain. Nah, jadi ya dalam kondisi seperti ini, sunnahnya memang terbaiknya memang yang punya korban hadir dan menyaksikan. Ya, nah makanya di sini kalau dia nggak mau menyaksikan atau kita yang kasih himbauan untuk tidak menyaksikan, yang penting percayakan saja, nanti namanya disebutin, itu udah cukup, korbannya sah. Ya, korbannya sah. Yaitu aturan yang pertama nggak masalah. Ya, seandainya pun ya yang berkorban itu tidak hadir di tempat, itu nggak menyangkut, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya penyembelihan kurban. Jadi peranan panitia Ustadz ini sangat penting sekali. Dominan. Bisa memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu terhadap mereka-mereka yang mau berkorban, kan begitu. Dalam arti dengan kondisi sekarang ini ya kalau tidak perlu hadir nggak apa-apa, kan gitu ya. Ya kalau mau hadir cukup perwakilan satu, misalnya sapi, kan begitu. Ya, itulah peranan panitia bisa menjelaskan kepada mereka yang mau berkorban. Gitu. Saya rasa ya mohon maaf, di saya ini sekarang ini sudah tercatat 4 ekor sapi. Itu hampir rata-rata mereka sudah dari sekarang sudah menyerahkan, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Haji gitu. Artinya udah lepas kan gitu. Kan udah enak gitu kan. Udah enak, ada beberapa ekor sapi yang mereka serahkan ke saya, mereka udah menyerahkan saja gitu. Tapi sekarang kan yang bekerjanya ini yang harus kita pikirkan. Nah ini sedikit Nah, ya. bekerjanya ini harus banyak. Saya sebelum lupa. Tadi kan ada yang menyembelih, ada yang ngurusin. Ya. Ini yang kadang-kadang suka kendala selama ini ya. Panitia itu udah kehabisan tenaga ketika harus membagikan. Kalau kemarin-kemarin masih mending, kita panggil orangnya gak ada masalah. Mereka datang sendiri gitu kan. Yang disebut tadi Al-Mu'tar. Ya, Al-Qoni sama Al-Mu'tar yang datang sendiri. Nah, tahun ini kan kita nggak begitu. Berarti kita harus ada job description-nya. Ada pembagian tugas. Mereka yang bakal membagikan sudah selesai, jangan dilibatkan dalam pemotongan dan pembersihannya. Kenapa? Kehabisan tenaga mereka. Ya justru kan banyak nih Ustaz. Yang bagian nyacapnya, yang bagian tulang, yang bagian perutnya. Itu aja tuh kalau misal 4 sapi atau 5 sapi, itu kan yang kerja kan sangat banyak sekali. Ini kan sekarang dibatasi nih, Ustaz. Nah ini yang harus kita mengantisipasi sebagai panitia. Nah ini yang menjadi capeknya kita Kalau mau ada yang ekstrim, Gimana? aturannya ekstrim. Ya, jangan 1 hari selesai. Ini ekstrim, cuman lebih gampang. Ya, kan kita kan berprinsip selama ini harus selesai 1 hari. Mulai pagi, sore nggak selesai. Ini yang membuat kita ya begini parno akhirnya. Capek. Kan bisa aja. Oh, sapinya ada berapa nih? Ini. Ya, kan usulan boleh aja. Iya. Ya, sebagai cara untuk penanggulangannya. Oh, sapi ada 5. Udah kalau gitu kita bikin 2 hari. 1 hari pertama 3, Pembagiannya. 1 hari kedua 2. Jangan 2,5, motongnya bagaimana susah. Itu bisa diterapin. Tapi gini dok, ini tertarik gini, mohon maaf. Makanya ini bentar dulu. Ini maaf. Ini kan mohon maaf Pak ya. Terus terang aja, menyangkut maaf biaya. Betul. Ini yang sering saya jelaskan selama ini. Kita ini kadang-kadang ngambil harga per orang untuk 1 sapi atau untuk 1 hewan korban pas-pasan. Benar. Sekali kerja. Yang potong aja. Pas-pasan Sekali kerja. untuk sekali kerja. Padahal ya harus ada tuh biaya untuk distribusi. Iya. Harus ada. Nah kita sama ini ya dari mana duitnya? Itu dari mana ya? Menarik ini. Ini perlu kita bahas. Dari yang Apalagi, iya, apalagi ada. Jadi misalnya begini, Iya, mohon benar. maaf. Korban sapi berapa 1 ekor kita tentukan? 3 juta. Bebankan biaya itu kepada orang yang mau menyembelih korban. Iya. Berapa? 3,5 juta. Bagi 7. Nah, bagi 7 kan udah 3,5. Udah kita gunakan itu untuk semua kepanitiaan. Selesai. Solusi.
Karena pakai nambah, apalagi keluarga, tahu begitu. Bisa aja kan begini, mohon maaf Ini ya. Kalau gotong royong masih lama. Lama kerja. Ini kita bicara bukan Kasus jadi klasik, kayak Pak. ngimpi. Lama. Habis kenapa? Ya orang-orang kerjanya juga nyangga biasa. benar. Suruh orang yang biasa. Undang tuh lu kerjain 1 jam berapa? Perlu biaya kan? Udah disinilah Nggak ada perlunya. biaya. Salah satu. Tuh, panitia menetapkan bukan cuma pembelian hewannya, tetapi juga pendistribusian korbannya. Saya lihat ini begini Pak, di Mekah, ya itu kalau musim haji sekitar 3 juta orang kumpul, hampir 3 juta orang itu kan bayar dam, ada yang hadyu, ifrod, ada yang ini, ada yang itu, bahkan ada yang korban, tapi selesai. Ya, sesudah saya selidiki ternyata biaya dam yang kita keluarkan itu nggak mutlak cuma untuk pembelian hewan. Ada di situ biaya distribusi plus biaya pemotongan, perizinan dan sebagainya. Pokoknya ya buat orang yang korban lu jangan tahu-tahu dah, pokoknya sekian selesai semua. Ini kita ya Pak, terus terang aja keikhlasan kita masih berdasarkan kalau ada bayaran kagak ikhlas. Ini yang salah. Itu masalah. Itu masalah klasik kita. Wow, katanya ikhlas bayar. Panitia Coba ini. Panitia nggak ada orang tua diam aja. Ya Pak, dibayar itu bukan berarti nggak ikhlas, dan kagak dibayar belum tentu ikhlas. Lah, iya, setiap ada tenaga, ada pembayaran. Ya, ligu watin ujroh. Setiap tenaga yang keluar harus ada ujroh, upah. Ini yang lagi saya pikirkan begini Ustaz. Kalau yang nyacak kemarin 1 sapi, ini kerja 10 orang, dan sapi ada 3, kan udah 30 orang. Iya. Hah? Ya ini yang lagi, ini kan diperkecil. Bagaimana kalau kita kurangin, apakah mampu? Tadi saya Nah, tanya makanya kan, saya bilang termasuk- tadi, Iya. jangan kurangin tenaganya, kurangin Iya. ya atur waktunya. Waktu dibagi. Kita Tapi kan kalau dari sisi kesehatan gimana Dok? Untuk dari gitu, apakah mesti kita gituin dari Sama, kalau kesehatan kan simpel. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, Pakai pakai masker. handscoot. Kalau bisa ada pelindung diri, APD mungkin terlalu besar, itu aja kan. Kalau di kesehatan nggak ada masalah. Yang masalah cuma di panitia pelaksananya yang paling krusial dan paling ribet dan banyak masalah nanti akan di pakai sana. APD-nya tuh para pemotong yang pemotong. Bagusnya bentuknya mungkin bukan APD atau bentuk jas hujan. Tapi hujan, bisa. yang simple karena itu kan butuh biaya. Kalau APD Nah, ini kan hal baru. Hal baru, Dokter. Banyak Pakai jas hujan, bukan ini kan soal hal biaya baru lagi. dalam Nih, masa iya, ini sekarang. bukan soal biayanya Pak Dokter. Iya. Kalau panitia dia 10 orang pakai baju itu, belum dipotong sapi udah mau pergi, kita ngamuk tuh. Berarti kita nggak siap. Itu tuh. Itu Iya, ini tantangan ini enggak. Iya, itu Ini yang ini kita paling simple sebenarnya Gitu. kalau Ya, simple. mengerti. Jadi Ya. warga kita mengerti, ada dilakukan preventif sosialisasi di situ. Cuma yang masalah cuman mengerti lah, masyarakat mengerti kondisi pandemi. Iya. Itu dulu Pak. Kembalinya. Kalau itu nggak paham diatur, nggak bisa diatur, susah. Kalau sisi kesehatan, setiap sudut pasang air, si sabun, jaga kontak, Selesai. pakai masker, handscoot, Itu udah pasti. selesai. Cuman itu bisa dilakukan nggak? Sampai hari ini nggak bisa. Buktinya setiap hari kita 1000 lebih naik sampai hari ini. Itu masalahnya. Bisa nggak? Nah itulah makanya masyarakat juga harus sadar ya, yang selama ini kita kerjain dengan cara rame-rame seperti itu dalam agama bukan itu satu-satunya cara, ya kan? Ada alternatif lain yang memang itu juga secara agama memang diatur. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, saya sangat setuju sekali. Memang di dalam Ingup 43 ini memang diatur itu. Sudah. Diatur tentang bahwa yang panitia atau yang panitia ini diminta untuk yang memotong hewan kurban dilakukan oleh panitia kurban yang amanah serta diutamakan memiliki juru Sertifikat. sembelih yang Juleha. bersertifikat. Juleha. Artinya yang profesional. Ya, namanya juleha kan? Jur. Juleha, juru sembelih halal. Nah,
Itu ada, Dengan ada demikian dan berarti- sertifikatnya. Ya, dengan demikian berarti apa yang memang menjadi kekhawatiran yang selama ini mungkin jadi pemikiran dari bapak-bapak semua tentang andaikan ini pengurangan jumlah panitia yang menyembelih dan mengurusi hewan kurban ini, kalau dikurangi setengahnya masalah nantinya. Nah, dengan begitu kalau seandainya ini dilakukan oleh orang profesional seperti tadi dibilang sebagai juleha ini, saya kira itu bisa terselesaikan. Yang tadi dijelaskan Pak dengan Haji Matrok. dengan menambah sedikit Iya. head cost atau biaya tambahan Iya. untuk yang 7 orang itu misalkan 3,5 juta dibagi 7 Iya. selesai, Ya, itu dia. meringankan minimal beban atau kendala lapangan. Jadi memang sejalan ini apa apa disampaikan oleh Pak Ustadz, memang sejalan dengan apa yang bunyi di dalam induk ini. Saya kira itu memang perlu Iya, makanya disosialisasikan. Disosialisasikan Makanya harus ada perubahan yang ekstrim ya begitu. Kalau selama ini 1 hari selesai, bikin 2 hari. Kan salah satunya kan gitu ya, bikin 2 hari. Tuh, itu salah satunya. Karena kita prinsipnya, padahal kan waktu penyembelihan berapa hari? 4 hari. 10 Idul Adha, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kalau besok kan dari mulai Jumat sampai Senin. Sabtu Minggu Senin 4 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kita kan kadang-kadang maaf nih, yang jadi pertimbangan kita bukan masalah agama, kebiasaan. Wah, kita biasanya begitu sih. Nih orang kita, mana enak, bukan Idul Adha dan nyembelihnya, besok udah sepi, udah rame. Lagi udah Idul Tuh, Fitri kemarin kebiasaan atau adat mengalahkan aturan. Gitu. Memang adat itu kalau memang sesuai dengan agama perlu dipertahankan. Ya, tetapi kalau memang harus berubah demi sesuatu yang lebih bermaslahat, harus kita tinggalkan. Harus tinggal. Ini yang saya katakan perubahan ekstrim kalau kita berani bikin 2 hari. Kalau yang cuma 1 sapi, sekian kambing, ini nggak ada masalah, 1 hari udah selesai. Nah kalau ada yang sampai 10 ekor sapi, bayangin loh. Satu sapi berapa orang tadi? 1 10 sapi orang. 10 orang. Iya. Kalau Sapi 10 100 orang. Nah, coba. Sapi. Motongnya ya. Ini dari dokter kan ada yang lebih untung kan, secara distribusinya lebih untung. Mustahik itu akan makan daging setiap hari. Setiap hari. Oh, nyari dari ini, nyari dari ini. Hari ke-6 cek tensi dong. Dari dokter Rahmat ada nggak tips gitu untuk panitia biar tetap Fit salah satu iya, punya Pak bugar, Kiai itu apa. solusi paling bagus. Ekstrim tapi bermanfaat untuk masyarakat kita. Penyumbang atau kurban itu menambah sedikit. Insya Allah saya yakin mereka mau. Kita konsumsi Tapi apa itu? hasil karena memang kita harus mengerti, harus paham dan harus mengerti untuk masyarakat. Harus Kita bersama-sama mencegah. harus bersama. Ini mencegah. Makanya dari pihak-pihak terkait cukup capek sudah. Jadi ada sedikit tambahan dari dalil agama ya. Kan kita selama ini mengatakan berjamaah itu kan kuat. Disinilah kalau dikatakan yadullahi ma'al jamaah, pertolongan itu akan ada bersama dengan jamaah. Artinya orang banyak. Ini saatnya kekuatan. berjamaah, Berbagi. sehingga kita bukan cuma saatnya kita bersama-sama menanggulangi ya pandemi Covid ini lewat apa yang kita lakukan. Gitu Pak ya kira-kira ya. Jadi kalau kita masih berpatokan kepada ego kita, kebiasaan kita, kebiasaan yang pada saat normal namanya ya memang agak susah. Ustaz, kalau masalah biaya tadi sampaikan oleh Pak Dokter, misalnya sapi per orang 3 juta, 7 orang kan 21 juta. Kita beli yang 21 juta, kita beli yang 21 juta kan habis tuh. Kemudian kita bilang pada mereka yang menuju, karena untuk operasional aktivitas kegiatan yang Pak Ustaz sampaikan tadi, kita minta kepada mereka untuk tambahan lagi kan nggak ada masalah. Satu begitu. Yang kedua, kalau kita minta kepada mereka 3,5 juta, kemudian kita pelaksanaannya kita beli sapi yang seharga 21 juta, kan masih ada lebih sekitar 3,5 juta. Nah ini keterbukaan ini kan perlu kita sampaikan kepada mereka. Artinya yang 3,5 ini kita gunakan untuk operasional kebutuhan sebagai panitia. Boleh berarti gitu Ustaz ya? Boleh.
Boleh sekali. Yang Itu boleh 3 juta so sekali. betul-betul lagi kok Pak. Dan di negara-negara lain juga di tempat-tempatnya udah banyak. Bahkan di Indonesia udah banyak, Pak. Itu nggak masalah ya. Nggak masalah, maaf. Banyak lembaga-lembaga kayak Basnas. Iya. Kita pernah tahu kita disembelih di mana? Iya. Pernah menyaksikan? Betul, betul. Ya, biayanya untuk apa, ada perincian yang nggak ada. Tapi kita ikhlas. Di sinilah kita harus belajar. Memang di sini Pak Ustadz. Beribadah Ikhlas dengan berbagi. apa ya? Dengan Ikhlas berbagi. dengan bukan cuma berbagi, Pak, beribadah dengan ya bertanggung jawab. Betul. Jangan cuma mau enaknya doang, pahalanya doang mau. Orang yang kerja kita kepikirin. Ini namanya egois kita. Oh enak aja pahala. Ya, pahala buat dia. Panita salah dikit tegur. Ini kadang-kadang yang keterbiasaan yang sudah berjalan sekian Nah, tahun, ini. kalau mereka tuh masih tabungan 3 juta, toh 3 juta aja harus diberikan. Tambah. Sapi harga 21 juta. Kita beli nih yang katakanlah 20 juta, masih lebih 1 juta. Kadang-kadang jadi omongan. Loh, 1 juta mau Sisanya diapain kurang tuh? nih, sisanya. Oh, jadi omongan nih. Itu Tuh. kalau di saat-saat Kadang-kadang suka begitu tuh. di saat-saat normal, oke lah, itu mungkin bisa kita pertanggungjawabkan. Iya, iya. Tapi kalau sekarang bukan Ya, minta, kita bukan sesuaikan minta, ya. harus. Iya. Harus paham Harus. dengan kondisi. Ya sama juga Pak Wakil, kalau kita nyerahin hewan kurban ke wali kota, ongkos potongnya 2 juta. Ya begitu ya. Ada tuh. Ada tuh. Ada jasa kan pakai tenaga orang Iya, Pak Camat ya. Maka tadi likuwatin ujroh. Ya, Setiap tenaga yang keluar kita harus perhitungin. Ada jasa, ada upah. Itu ada upah. Ya, terima kasih para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Segmen demi segmen sudah kita lalui. Dari kesimpulan acara kita ini, yang pertama yaitu tempat. Di mana tempat untuk berkurban harus lebih mencukupi atau dapat memadai untuk penyembelihan hewan kurban. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan atau waktu. Di mana juga waktu itu harus cukup untuk menyembelih hewan kurban. Misal kita bikin 2 hari atau beberapa hari apabila seharian tidak cukup untuk menyembelih hewan kurban. Dan yang ketiga pendistribusian. Pendistribusian itu adalah bagaimana cara kita memberikan daging kurban kepada masyarakat, bukan masyarakat yang datang ke kita tempat penyembelihan, tetapi kita yang datang ke rumah masyarakat. Sekalian kita melihat keadaan masyarakat, dan ada baiknya juga sekalian kita silaturahmi kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat dipetik dari acara ini, dan mudah-mudahan acara ini penuh manfaat dan banyak untuk masyarakat luas. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi wa kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber, dan saya sebagai moderator meminta maaf apabila banyak perkataan dan kekurangan di para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.